Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen pembelajaran pada anak berkesulitan belajar. Pertama-tama, sebelum kita melanjutkan ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sahriati dengan NIM 2004 055 01 030, kelas PKHB Angkatan 2020. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu ada 6. Pertama, urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Yang kedua, anak berkesulitan belajar. Yang ketiga, konsep manajemen pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran kooperatif. Yang kelima, tutor sebaya. Dan yang terakhir, pembelajaran di ruang sumber. Kita masuk ke materi pertama, yaitu urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Siswa berkesulitan belajar merupakan salah satu bagian dari siswa berkebutuhan khusus. Berkesulitan belajar khusus adalah kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologi dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa lisan atau tulisan, yang dapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Selanjutnya, salah satu kompetensi yang dituntut pada guru adalah kemampuan dalam mengelola pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik sesuai seperti yang telah direncanakan. Oleh karena itu, guru perlu menguasai konsep manajemen pembelajaran di kelasnya dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran. Drucker 1993 menyatakan bahwa kriteria untuk menilai manajer dalam organisasi berkaitan erat dengan konsep efisiensi dan efektivitas. Efisiensi artinya menjalankan pekerjaan dengan benar dan efektivitas artinya menjalankan pekerjaan yang benar. Kemudian kompetensi guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi, di mana kompetensi kepribadian mencakup kemampuan guru dalam memahami dirinya sendiri, memiliki integritas, etika, dan moral yang baik, serta menjadi teladan bagi siswa. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik dapat membangun hubungan yang baik dengan siswa, memotivasi siswa untuk belajar, dan memberikan contoh perilaku yang baik bagi siswa. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang baik dapat merencanakan pembelajaran yang bermakna, mengembangkan metode dan strategi pembelajaran yang inovatif, dan mampu mengevaluasi hasil belajar siswa secara objektif. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial mencakup kemampuan guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Guru yang memiliki kompetensi sosial yang baik dapat membangun hubungan yang harmonis dengan siswa, menjalin kerjasama dengan orang tua, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Dan yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi profesional mencakup kemampuan guru dalam memahami dan menguasai bidang studinya, serta memperbarui pengetahuan secara terus-menerus. Guru yang memiliki kompetensi profesional yang baik dapat menguasai materi pembelajaran dengan baik, mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memiliki kemampuan untuk mengajar siswa dari berbagai latar belakang dan kebutuhan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, guru harus memiliki keempat
kompetensi tersebut secara seimbang dan terintegrasi dengan baik. Hal ini sangat penting dalam membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Kita masuk ke materi kedua, yaitu anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah disfungsi sistem saraf pusat yang dapat terjadi sepanjang rentang hidup. Akibatnya adalah ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan berhitung, tetapi bukan karena disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan intelektual, emosional, budaya, dan ekonomi. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Klasifikasi anak berkesulitan belajar dilihat dari dua segi, yaitu segi perkembangan dan segi akademik. Dari segi perkembangan mencakup gangguan perhatian, memori, persepsi, visual, dan motorik, gangguan proses berpikir dan bahasa. Dari segi akademik mencakup disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Anak berkesulitan belajar memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan segi klasifikasinya. Kemudian masuk ke materi ketiga, konsep manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran merupakan usaha untuk mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Adapun fungsinya yaitu perencanaan pembelajaran. Ketika melakukan manajemen pembelajaran, terutama pada saat menyusun rencana Ketika melakukan manajemen pembelajaran, adapun fungsi manajemen pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran. Ketika melakukan manajemen pembelajaran, terutama pada saat menyusun perencanaan, maka langkah ini merupakan fungsi awal dari aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Berpikir tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang bermutu kepada anak berkesulitan belajar, maka fungsi sebagai perencanaan pembelajaran mulai terlaksana. Hal yang paling penting dalam menyusun rencana pembelajaran adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Fungsi yang kedua itu mengarah tujuan pembelajaran mengacu kepada 3 dominan, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Pembelajaran yang telah disusun dan dialokasikan dan dilaksanakan akan bermuara kepada pencapaian tujuan pembelajaran melalui pembelajaran yang dikelola dengan baik dan mengarahkan kepada pencapaian tujuan pembelajaran, yaitu ada 3 domain yang harus ada dalam setiap pembelajaran. Terdiri dari domain kognitif, efektif, dan psikomotor. Pelaksanaan proses pembelajaran mengajar tidak boleh keluar dari tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Fungsi yang ketiga, mengelola proses berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. Dalam manajemen pembelajaran, guru sebagai manajer berusaha menempatkan siswa sesuai dengan potensi dan posisinya. Pembelajaran dapat dilaksanakan dalam bentuk klasikal maupun kelompok. Bahkan dalam pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar, pengelolaan siswa dapat dilakukan melalui pembelajaran individu di ruang sumber. Pengelolaan psikis berkaitan dengan bagaimana manajemen pembelajaran menggunakan atau memodifikasi lingkungan fisik agar berdaya guna dalam proses belajar mengajar. Ketika guru menyusun perencanaan, guru telah merencanakan pengelolaan sumber-sumber tersebut agar menjadi sumber belajar yang dapat meningkatkan dan memperluas materi pembelajaran.
Fungsi yang keempat, membentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. Manajemen pembelajaran dapat berfungsi sebagai bentuk jiwa kepemimpinan baik bagi guru maupun siswa. Bagi guru, sebagai manajer berarti bahwa guru menjadi pemimpin di dalam kelasnya. Guru telah mengambil keputusan tentang bentuk pembelajaran yang harus dilakukan, tentu saja dengan mempertimbangkan karakteristik dan kemampuan anak berkesulitan belajar yang dihadapinya. Bagi siswa sendiri, jiwa kepemimpinan yang diharapkan adalah bagaimana siswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Misalkan, merapikan bukunya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Fungsi yang terakhir yaitu peningkatan mutu dalam pembelajaran. Pembelajaran yang direncanakan dengan baik, dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, dan dievaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran akan meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan hasil belajar siswa merupakan cerminan peningkatan mutu dan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan manajemen pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembelajaran adalah 1. Membuat sistem belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. Seorang siswa yang meningkatkan presentasi belajar itu disebabkan karena siswa tersebut belajar semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Seorang guru akan berupaya memaksimalkan pembelajaran dan proses potensi yang dimiliki oleh siswanya. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan manajemen pembelajaran yang baik sesuai dengan kemampuan siswa, bukan kemampuan guru. Tujuan yang kedua, menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. Setiap kegiatan yang dilakukan termasuk pembelajaran tidak terlepas dari hambatan-hambatan, baik yang bersumber dari siswa, guru, maupun lingkungan sekolah. Melalui perencanaan yang baik, maka hambatan-hambatan yang ada dapat direduksi atau bahkan dihilangkan. Ketika merencanakan pembelajaran, guru sudah memikirkan skenario pembelajaran dan juga memikirkan seandainya terjadi hambatan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mengatasinya. Selanjutnya, pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional yang mendukung siswa. Melalui pengelolaan yang baik, guru dapat mengatur lingkungan fisik yang dibutuhkan, misalnya pengaturan meja dan kursi yang dibutuhkan. Media pembelajaran yang digunakan harus diusahakan dalam kelas atau di luar kelas. Selain itu, hubungan atau interaksi baik antar siswa guru dengan siswa maupun antar guru dan siswa dengan sumber belajar yang lain lebih mendapat perhatian pada saat menyusun perencanaan pembelajaran. Penting pula memperhatikan suasana emosional siswa pada saat menyusun perencanaan. Tujuan yang terakhir yaitu membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan manajemen pendidikan yang baik karena yang dihadapi adalah anak berkebutuhan khusus. Tetapi pembelajaran tidak terlepas dari pembelajaran siswa normal. Tujuan dari manajemen pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus ini adalah agar mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya,
Komponen-komponen manajemen pembelajaran. Yang pertama, perencanaan. Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan pembelajarannya itu suatu kegiatan memadukan atau mengintegrasikan sumber potensi yang ada atau yang dapat disediakan dalam rangkaian kegiatan yang direncanakan secara telaah. Sistematis pelaksanaan pembelajaran mencakup 3 kegiatan utama: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang terakhir, evaluasi. Evaluasi pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran, pengelolaan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang hasil belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Masuk ke materi keempat, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan pembelajaran yang bersifat kerjasama yang dalam artian secara bersama-sama melakukan proses pembelajaran, dan pelajaran kooperatif menarik bagi guru karena dapat memberikan kesempatan kepada guru untuk memberikan umpan balik kepada siswa yang mungkin tidak dapat diberikan dalam kegiatan belajar mengajar yang lain, baik dalam pengajaran kelompok maupun dalam tugas individu. Adapun konsep dasar pembelajaran kooperatif, banyak pendapat mengenai konsep dasar pembelajaran kooperatif yang dikemukakan para ahli. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu kepada pencapaian tujuan kelompok kecil, heterogen, kerjasama, dan bertanggung jawab terhadap kelompok sendiri. Selanjutnya, elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Yang pertama, positive interdependence atau saling ketergantungan yang positif. Siswa harus mempunyai persepsi bahwa mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan kelompok. Tujuan kelompok didapatkan jika semua anggota kelompok sudah mencapai tujuannya. Dalam satu kelompok bisa saja terdapat siswa yang tingkat pemahamannya lebih tinggi atau lebih rendah. Dalam pembelajaran kooperatif, setiap siswa diharuskan untuk hanya menyelesaikan bagian pekerjaan mereka, tetapi juga untuk memastikan orang lain melakukan hal yang sama. Oleh sebab itu, antar anggota kelompok harus saling membantu dalam memahami konsep, diskusi, menjalankan bagaimana cara menyelesaikan tugas, dan sebagainya. Anggota kelompok harus memastikan bahwa semua anggota kelompok telah memahami materi dengan baik. Yang kedua, interaksi tatap muka yang meningkat. Interaksi yang meningkat melibatkan individu untuk saling mendorong dan memfasilitasi upaya masing-masing saat mereka bekerja sama dengan tugas kelompok. Anak-anak mendorong dan memfasilitasi usaha masing-masing dengan memberikan penjelasan dan informasi untuk membantu pemahaman, umpan balik yang membangun untuk memperbaiki kerja dengan sebuah tugas, dan akses terhadap materi dan sumber yang dibutuhkan. Yang ketiga, individual accountability atau pertanggungjawaban individu. Semua anggota kelompok harus mempunyai kemampuan menanggapi suatu masalah dan mengembangkan ide-ide untuk keberhasilan kelompok. Individual akuntabilitas dapat dilihat saat diadakan penilaian masing-masing siswa dan hasilnya dikembalikan ke kelompok. Anggota kelompok harus tahu siapa yang membutuhkan bimbingan lebih dan menyelesaikan tugas.
Pentingnya dalam diketahui bahwa setiap siswa tidak bisa selamanya tergantung pada kelompok. Setiap siswa harus bertanggung jawab atas penguasaan materi atas mereka sendiri. Dengan demikian, mereka juga berusaha memahami betul materi-materi yang ditugaskan. Kemudian, yang keempat, kolaboratif skill atau kemampuan kerjasama. Untuk bisa bekerja sama dengan produktif, diperlukan unsur-unsur kemampuan pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, komunikasi, dan manajemen konflik. Cooperative learning tidak bisa berfungsi dengan efektif jika siswa tidak mempunyai dan menggunakan unsur-unsur kolaboratif skill di beberapa siswa mempunyai kekurangan dalam keterampilan sosial. Dalam hal ini, guru harus menjelaskan dasar-dasar kemampuan sosial sebelum pelajaran dimulai. Dan elemen yang terakhir yaitu pemrosesan kelompok. Unsur penting terakhir dalam pembelajaran kooperatif adalah pemrosesan kelompok. Ini melibatkan anggota yang menentukan apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan kelompok. Dengan kata lain, memberi kesempatan anggota kelompok untuk merefleksikan proses belajar memiliki manfaat akademis dan sosial yang jelas. Selanjutnya, strategi dan teknik. Yang pertama, perencanaan. Sebelum menyusun materi, membentuk kelompok, dan menyusun panduan-panduannya, perlu diketahui oleh guru bahwa di dalam kelas terdapat anak berkesulitan belajar yang belajar bersama-sama. Oleh karena itu, perlu kerjasama dengan guru khusus dalam menyusun pembelajaran kelompok di kelas. Strategi dan teknik kedua yaitu pelaksanaan. Setelah guru mempersiapkan materi kelompok dan anggotanya dan panduan-panduan pelaksanaan pembelajaran kooperatif, tibalah pelaksanaan di kelas. Apapun bentuk atau model pembelajaran kooperatif yang dipilih oleh guru, perlu ditekankan bahwa di antara siswa yang belajar terdapat anak berkesulitan belajar. Dan teknik dan strategi yang paling terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru dapat menilai keaktifan dan kerjasama dari setiap anggota kelompok. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan. Adapun keuntungannya, yang pertama terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain. Kedua, banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. Ketiga, meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. Keempat, memperoleh pengetahuan. Kelima, menghargai pendapat siswa lain. Dan yang terakhir, pembelajaran tidak monoton. Adapun tantangannya yaitu tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. Membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. Jika guru tidak mengorganisir dengan baik, beberapa anak dapat menguasai kelompoknya. Dan yang terakhir, membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Materi kelima yaitu tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi pembelajaran yang memasangkan siswa berkemampuan akademik tinggi dengan siswa berkemampuan akademik rendah. Tutor sebaya biasanya digunakan dalam bimbingan dan konseling, tetapi banyak penelitian penerapan tutor sebaya untuk anak berkebutuhan khusus pada umumnya dan anak berkesulitan belajar pada khususnya. Peran tutor sebaya dalam pelayanan pendidikan inklusi untuk siswa berkebutuhan khusus agar jangan sampai diremehkan. Selanjutnya, model tutor sebaya. Yang pertama yaitu Class with Per Tutoring atau CWPT. Tutoring kelas secara keseluruhan melibatkan berbagi kelas menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 2-5 siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda. Siswa kemudian bertindak sebagai tutor, tuti, atau keduanya, tutor dan tuti.
Yang kedua, cross-age peer tutoring. Siswa yang lebih tua dipasangkan dengan siswa yang lebih muda untuk mengajar atau meninjau keterampilan. Posisi tutor atau tuti tidak berubah. Siswa yang lebih tua berfungsi sebagai tutor dan murid yang lebih muda sebagai si tuti. Siswa yang lebih tua dan siswa yang lebih muda dapat memiliki tingkat keterampilan yang sama atau berbeda. Tutor melayani dengan baik, mengajukan pertanyaan, dan mendorong kebiasaan belajar yang lebih baik. Pengaturan ini juga bermanfaat bagi siswa berkebutuhan khusus karena mereka dapat berfungsi sebagai tutor bagi siswa yang lebih muda. Selanjutnya, Persistent Learning Strategies atau PILS. PILS versi CWPT melibatkan seorang guru yang memasangkan siswa yang membutuhkan instruksi tambahan atau bantuan dari siswa lain. Grup fleksibel dan seiring berubah di berbagai bidang subjek atau keterampilan. Kartu berisi tanda potongan kartu kecil dan dicetak berisi langkah-langkah tutoring dapat diberikan untuk membantu siswa meningkatkan langkah-langkah PALS. Semua siswa punya kesempatan untuk berfungsi sebagai tutor atau tuti pada waktu yang berbeda. Siswa biasanya berpasangan dengan siswa lain yang berada pada tingkat keterampilan yang sama tanpa perbedaan besar antar kemampuan. Model tutor sebaya yang keempat yaitu Some Expert Tutoring. Tutor yang berusia tidak lebih dari 1 atau 2 tahun dipasangkan untuk meninjau kembali konsep kunci. Siswa mungkin memiliki tingkat kemampuan yang sama atau siswa yang lebih maju dapat dipasangkan dengan siswa yang kurang mahir. Siswa yang memiliki kemampuan serupa harus memiliki pemahaman yang sama tentang materi dan konsep konten. Saat memasangkan siswa dengan tingkat yang berbeda, peran tutor dan tuti dapat diubah, memungkinkan siswa dengan kinerja lebih rendah untuk menanyai siswa dengan kinerja lebih tinggi. Model tutor sebaya yang terakhir yaitu reciprocal player tutoring. 2 atau lebih siswa bergantian antara bertindak sebagai tutor dan tuti selama setiap sesi dengan waktu yang merata. Dalam setiap peran, seringkali siswa berprestasi tinggi dipasangkan dengan siswa berprestasi rendah. RPT menggunakan format terstruktur yang mendorong materi pengajaran, memonitor jawaban, dan mengevaluasi serta mendorong rekan sejawat. Selanjutnya, strategi dan teknik. Yang pertama, perencanaan. Ada 5 langkah penting bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan program tutoring dengan sukses. Yang 5 langkah penting tersebut adalah memilih pasangan tutor dan tujuan program. Yang kedua, mendesain kurikulum untuk keperluan tutor. Yang ketiga, melatih tutor. Yang keempat, monitor program. Yang kelima, evaluasi. Kemudian pelaksanaan. Setelah mempersiapkan dan memilih serta melatih tutor dengan baik, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan. Teknik pelaksanaan tutor sebaya adalah sebagai berikut. Pertama, jadilah positif, jangan negatif. Yang kedua, bersikap sopan dan bijaksana. Yang ketiga, gunakan humor untuk membuat pembelajaran menyenangkan. Yang keempat, bersabarlah, semua membutuhkan pemahaman dari orang lain dan belajar bisa sulit bila masalah lain dalam kehidupan menuntut perhatian. Yang kelima, memberikan pujian akan mendorong tuti untuk melanjutkan pembelajaran.
Yang keenam, jadilah fleksibel. Yang ketujuh, pastikan setiap pembelajaran tidak hanya berisi pekerjaan menantang untuk tuti, tetapi juga berisi materi yang menyenangkan yang dapat ditangani dengan baik. Yang kedelapan, tuti harus mengerti apa yang harus dilakukan. Yang kesembilan, biarkan dia berpartisipasi, tidak hanya mendengarkan. Yang kesepuluh, membimbing tuti untuk belajar mandiri. Selanjutnya, tinjau kembali retensi. Dan yang terakhir, selalu waspada terhadap masalah yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti kesulitan mendengar atau visual. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan tutor sebaya. Yang pertama, buatlah suatu rotasi tutor. Rotasi penting untuk membuat anak tidak jenuh dengan pasangannya. Namun demikian, persyaratan menjadi tutor tetap menjadi pertimbangan utama. Berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika pada mata pelajaran lain memiliki kemampuan tinggi. Yang ketiga, dalam proses pembelajaran, tutor lebih dahulu menyelesaikan tugasnya baru kemudian membantu tuti. Tidak boleh tutor lebih dulu membantu tuti, karena jangan sampai waktu yang digunakan untuk membantu tuti telah habis, sementara tutornya sendiri belum mengerjakan tugas-tugasnya. Yang keempat, pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dengan memberikan umpan balik. Guru tidak boleh melepaskan sepenuhnya proses belajar mengajar kepada tutor, apalagi menjadi tuti adalah anak berkesulitan belajar. Yang kelima, membuatlah perencanaan sebelumnya. Untuk mendapatkan hasil tutoring yang baik, maka guru perlu merencanakan sebelumnya. Yang keenam, pasangkanlah tutor dan tuti dengan hati-hati. Yang ketujuh, ubahlah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kedelapan, berilah penghargaan kepada pasangan yang baik. Yang kesembilan, dukung anak berkesulitan belajar menjadi tutor. Yang kesepuluh, pertahankan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan. Keuntungannya yaitu program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang kedua, perhatikan secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak. Yang ketiga, jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru. Yang keempat, meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan dan tanpa hambatan. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, mudah untuk melakukan pengorganisasian tanpa materi tambahan dari sumber-sumber lain. Dan yang terakhir, terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan berdasarkan hasil penelitian. Adapun tantangannya itu membutuhkan persiapan guru, karakteristik kepribadian berbeda. Beberapa siswa mungkin dapat menghalangi pengajaran proses belajar. Tuti kemungkinan juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. Dan yang terakhir, beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung. Selanjutnya, materi ke-6, pembelajaran di ruang sumber. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan pada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar. Ruang sumber dirancang untuk membantu individu yang menunjukkan kelemahan dalam dasar-dasar pendidikan. Ruang sumber menyediakan rangkaian pilihan, strategi, dan metode penyampaian layanan yang luas. Tujuan ruang sumber. Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seseorang siswa berkesulitan belajar. Adapun jenis ruang sumber. Ruang sumber dapat dibagi seperti berikut ini.
Pertama, ruang sumber kategorik. Ini ruang sumber ini adalah jenis ruang sumber yang paling umum. Dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan gangguan perilaku dan emosional berbagi satu ruang sumber. Jenis ruang sumber ini saat ini sangat banyak digunakan di Indonesia. Yang kedua, ruang sumber lintas kategoris. Dalam jenis ruang sumber ini, peserta didik dibagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara divisi ini mungkin tidak membantu guru untuk membangun program pendidikan yang sesuai. Perhatian diberikan kepada siswa mengenal yang sama dengan kebutuhan, seperti kebutuhan akademik, perilaku, dan fisik. Dan yang ketiga, ruang sumber non-kategoris. Jenis ruang sumber ini membutuhkan instruktur yang terlatih karena presentase peserta didik dengan ketidakmampuan belajar yang tinggi tidak siap untuk menempatkan pendidikan khusus, namun menerimanya secara percobaan untuk mengetahui sejauh mana mereka membutuhkan layanan ini. Selanjutnya, persiapan. Sebelum mengajar di ruang sumber, ada beberapa hal yang perlu disiapkan oleh guru. Yang pertama, guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. Setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, asesmen secara mendetail perlu dilakukan oleh guru untuk memastikan kemampuan anak pada saat itu. Kemampuan anak pada saat itu penting untuk membandingkan dengan kemampuan anak yang diharapkan sesuai dengan tingkatan kelas di mana anak itu berada. Yang kedua, guru menyusun PPI berdasarkan hasil-hasil asesmen. Belum ada format buku PPI untuk anak berkesulitan belajar. Namun perlu diketahui bahwa dalam PPI terdapat uraian tentang kemampuan anak saat ini, kemampuan anak yang diharapkan sesuai dengan level kelasnya dan langkah-langkah pembelajaran serta evaluasinya. Yang ketiga, setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur berapa kelas per minggu yang harus dilayani sesuai dengan kemampuan anak. Seandainya ada anak yang mempunyai kemampuan yang sama walaupun itu berarti dari kelas yang berbeda, itu dapat disatukan dalam kelompok. Yang keempat, mengatur ruang sumber. Menempatkan anak sesuai dengan kebutuhan anak, mengatur media-media yang akan dipakai selama pembelajaran sehingga tidak mengganggu layanan pembelajaran. Adapun pengelolaannya itu perlu dipertimbangkan beberapa hal penting, yaitu pertama, pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam individual maupun kelompok kecil. Batasan untuk kelompok adalah jumlah siswa tidak lebih dari 6 orang. Makin sedikit jumlah siswa makin baik. Yang kedua, pengaturan tempat duduk harus tetap sehingga guru dapat mengakses semua murid. Bisa berbentuk lingkaran atau berbentuk U agar guru dapat berhadapan langsung dengan siswa. Untuk meja, siswa disarankan berbentuk trapesium karena bisa diatur dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Lebih penting lagi adalah ujung dari meja tersebut tumpul supaya tidak mencederai siswa jika belajar. Yang ketiga, sediakan pojok hadiah sebagai penghargaan bagi mereka yang telah menyelesaikan tugas. Berada di pojok ruang sumber, dinding setengah tinggi siswa sehingga dapat dikontrol oleh guru kan. Karena disekat supaya tidak mengganggu yang lain yang masih bekerja. Anak yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik akan mendapat hadiah di pojok hadiah. Pojok hadiah dapat diisi dengan televisi, radio, bantal, dan karpet. Adapun yang keempat, ruang konsentrasi. Dengan warna abu-abu, anak lebih mudah berkonsentrasi. Menurut hasil penelitian, bagi anak ADHD, jika ia menulis dalam
kertas yang berwarna gelap dengan pensil warna putih akan lebih lama dalam berkonsentrasi. Selanjutnya, pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pengajaran di ruang sumber yaitu perencanaan pembelajaran. Sebelum masuk ke ruang sumber, guru harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Hal ini meliputi menentukan tujuan pembelajaran, memilih sumber belajar yang sesuai, mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat, dan menentukan cara mengevaluasi hasil belajar siswa. Yang kedua, pengenalan sumber belajar. Sebelum siswa memulai kegiatan belajar di ruang sumber, guru harus memperkenalkan sumber belajar yang tersedia di ruang sumber. Hal ini meliputi pembagian penjelasan tentang jenis dan fungsi sumber belajar yang ada, cara mengakses sumber belajar tersebut, dan aturan yang berlaku di ruang sumber. Pembelajaran mandiri. Setelah siswa memahami sumber belajar yang tersedia, siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Guru dapat memberikan panduan atau petunjuk untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada dan memastikan bahwa siswa dapat mengakses sumber belajar dengan mudah. Selanjutnya, pembimbingan dan pengawasan. Saat siswa melakukan kegiatan belajar mandiri di ruang sumber, guru harus tetap memberikan pembimbingan dan pengawasan. Hal ini meliputi membantu siswa yang mengalami kesulitan, menjawab pertanyaan siswa, dan memastikan bahwa siswa tidak melakukan tindakan yang merusak fasilitas dan sumber belajar yang ada. Dan yang terakhir, evaluasi pembelajaran. Setelah siswa selesai melakukan kegiatan belajar di ruang sumber, guru dapat melakukan evaluasi pembelajaran untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui tanya jawab, penugasan, atau tes. Dengan melakukan pelaksanaan pembelajaran di ruang sumber secara tepat, siswa dapat memanfaatkan sumber belajar yang tersedia dengan optimal dan meningkatkan hasil belajar mereka. Guru ruang sumber bekerjasama dengan guru kelas reguler dan orang tua untuk memastikan bahwa program yang diberikan memang membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Alokasi waktu yang dibutuhkan oleh siswa berada di ruang sumber ditetapkan berdasarkan hasil asesmen. Misalnya, minimal 3 jam seminggu dalam waktu bertahap dari 45 menit. Baiklah, itulah pembahasan mengenai manajemen pembelajaran pada anak berkesulitan belajar. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.